Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan sama-sama belajar ya mengenai bagaimana cara membuat slide presentasi yang bagus. Ini proven, ini sudah kita dapatkan pada saat kita dapat sebuah kursus di kantor dan biayanya cukup mahal. Tapi nggak ada salahnya kalau kita share ke teman-teman karena ilmu adalah dari Allah dan harus di-share ke orang-orang yang mungkin yang kita membutuhkan materi seperti ini, tapi kita mungkin susah untuk mendapatkan dana atau kursus untuk ya yang semahal itu ya. Oke, kita akan share bagaimana nanti kita harus memprepare sebuah materi presentasi. Oke ya, materi presentasi seperti apa yang harusnya kita buat ya di dalam membuat materi yang simple tetapi jelas ya, sesuai dengan standar yang ada di dunia internasional. Oke, yang pertama adalah kita membuat materi itu jangan lompat-lompat ya. Jadi urut. Misalnya menjelaskan tentang Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Apa itu ketuhanan yang Maha Esa? Butir-butirnya apa saja gitu ya. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa saja yang dimaksud kemanusiaan yang adil dan beradab dan butir-butirnya apa saja. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi jangan lompat-lompat. Orang nanti akan bingung dan timing kita akan susah untuk ngatur timing. Nah, kemudian dari font size, ini kita agak cepat, tapi bapak-bapak dan ibu-ibu kalau memang butuh teman-teman untuk crop saja ini nggak apa-apa ya. Font size yang mana yang paling bagus dipakai ya. Gampangannya sebenarnya sih rata-rata orang bisa menggunakan di 32, 36. Tetapi silahkan ada cara atau satu trik bahwa tulisan Anda itu akan jelas atau tidak di audience. Biasanya ruang meeting sudah menyesuaikan dengan infocus ya. Layar itu sudah disesuaikan dengan infocus, sehingga cara yang paling gampang adalah ini rahasianya ya. Lihatlah laptop Anda setelah Anda tulis ya. Lihatlah laptop Anda pada jarak 2 meter. Jadi Anda mundurkan kursi Anda 2 meter. Ketika Anda masih bisa membaca font tersebut, berarti insya Allah itu masih akan bisa terbaca oleh audiens yang ada dalam ruang meeting. Tapi ketika tulisan itu terlalu kecil, ya segera dinaikkan saja fontnya. Ya, jadi mundur 2 meter. Itu triknya, ya. Kemudian buatlah teks itu yang simple, ya. Jangan terlalu banyak warna, oke? Juga jangan terlalu banyak font. Jangan terlalu banyak style, ya. Jenis ada Times New Roman, ada sans serif, macam-macam ya. Kemudian ini standarnya ini ya. Menggunakan 6x6 rule. 6x6 rule itu apa? Jadi tidak lebih dari 6 line per slide. Jadi satu slide itu tidak boleh ada lebih dari 6. Kalaupun poin ya 6 poin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masing-masing poin satu garis. Kemudian jangan lebih dari 6 kata per line. Saya cinta dengan agama Islam sepenuhnya. Nah, itu kan 6 ya. Jadi no more than 6 line per slide. No more than 6 word per line. Ini standarnya. Jadi ke bawahnya 6, ke kanannya 6 ya. 6 orang per saf dan ada maksimum 6 saf kalau dalam salatnya. Ini teorinya. Kemudian jangan menggunakan distraction animation yang aneh-aneh. Jadi distraction animation itu animasi yang akhirnya misalnya memunculkan kata, memasukkan kata itu dengan jangan muter gitu ya. Kan ada animasi yang begitu ya. Gunakan yang dianjurkan adalah yang sistemnya wipe atau appear ya. Wipe itu untuk yang muncul, appear itu untuk yang hilang ya. Itu lebih bagus. Kemudian yang berikutnya adalah gunakan summarize. Jadi jangan mengetik ya. Ini bukan MS Word, ini adalah PowerPoint ya. Jadi jangan bikin seperti ini nih. Complex integrated proses melibatkan orang, melibatkan prosedur, ide, device, organization untuk menganalisa problem. Ini nggak usah begini. Cukup buat seperti ini. Bandingkan. Instruction teknologi, proses, keterlibatan people, prosedur and tools untuk solutionnya, kemudian problem di dalam pembelajaran, misalnya gitu, problem in learning dan lain sebagainya, sumbernya dari HMRS 5 edition. Cukup.
Nanti lainnya adalah penjelasan. Jadi lebih baik ke poin. Dan ini kalau kita melihat ini ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selesai. Ya, paling banyak adalah 6, 1, 2, 3, 4 ya. Nggak ada ini malah sampai 6. Ini yang paling bagus. Simple text. Kemudian yang berikutnya, picture. Nah, jangan membuat mini picture. Ini akan mendistract audience ya. Akan membuat risih nih, audiens akan nggak enak justru ya. Jangan terlalu banyak gambar-gambar. Kemudian untuk huruf kapital, huruf besar, jangan membuat semuanya dalam bentuk huruf besar karena ini akan susah untuk dibaca. Kemudian gunakan upper and lower case letter, itu lebih bagus ya. Huruf besar, huruf kecil biasalah gitu ya, itu lebih bagus. Kemudian untuk font ya, biasanya serif font itu agak susah untuk dilihat di dalam screen ya karena tipis dia ya. Kemudian sans serif fonts itu kayaknya lebih oke. Jadi ada serif dan ada sans serif. Oke. Kemudian italic ya. Itu susah untuk dilihat juga di screen. Ya, agak miring gitu ya. Yang tulisan miring. Jadi gunakan normal dan bold font. Itu kayaknya lebih oke. Ya. Kemudian untuk underline itu garis bawah ya, sebaiknya tidak perlu dipakai untuk penekanan karena ini orang akan menganggapnya itu hyperlink ya, makanya jangan dipakai. Maka gunakanlah saja sebaiknya dengan color ya, simple aja untuk penekanan gitu ya. Nah kemudian juga hati-hati dengan kontras ya, hati-hati dengan kontras. Ini adalah contoh dari light on the dark ya. Jadi tulisannya light, backgroundnya dark. Ya, kalau ini kebalikannya, ini adalah dark on the light. Tulisannya dark, belakangnya light. Ini disesuaikan kalau bisa, mungkin Anda sudah tahu bagaimana ruangan presentasinya itu bisa disesuaikan. Nah, ini harus jelas ya. Kontras ya, dari sisi kontras huruf dengan background. Ini kan ada yang hilang. Ini hati-hati. Ya. Makanya gunakanlah yang kontras, misalnya begini. Ya, oke. Bisa dibandingkan? Ya. Oke. Kemudian gunakan seperti itu. Nah, kemudian gunakan yang lebih progresif. Progresif itu apa? Membuat orang supaya fokus di apa yang kita terangkan pada saat kita presentasi. Contoh, kalau kita langsung menampilkan semua item seperti ini, pada saat kita menjelaskan tentang individual instructive tools, maka orang nyari mana sih tulisan individual instruction. Oh ini ya. Jadi kurang progresif ya. Lebih baik gunakan seperti ini. Misalnya kita ingin menerangkan ini sumbu X-nya apa, sumbu Y-nya apa, misalnya gitu ya. Baru itemnya. Oke, kita akan membahas tentang individual instructive tools. Begini. Berikutnya adalah kita ingin menerangkan mengenai individual constructive tools. Terus seperti ini. Sehingga orang akan fokus. Contohnya lagi ada nih. Misalnya Anda ingin menunjukkan seperti ini. Ini ibaratnya komputer, tetapi kita analogikan dengan toilet. Misalnya gitu ya. Maka kertas tisu adalah softwarenya. Dia nyari software mana ini. Oh ini software. Kertas tisu mana sih? Tisu susah. Maka gunakanlah lebih progresif ya, sehingga orang lebih fokus. Misalnya kita anggap mouse itu adalah tikus. Kemudian main storage. Kemudian misalnya gitu, software itu adalah tisunya misalnya. Floppy disk itu adalah tutupnya misalnya kayak gitu ya, dan lain sebagainya. Oke. Kemudian lebih konsisten ya untuk membuat antar slide ya. Ini juga ya salah satunya untuk menghindari distract ya, lebih konsisten terkait dengan yang penting ini ya. Jadi kalau kita bisa melihat dengan tulisan saja dengan warna ya, dengan font warna, ini saya kira lebih bagus. Kemudian juga jangan menggunakan animasi ya, yang khususnya moving object. Ini sangat mengganggu, distract. Khususnya untuk professional presentation ya, jangan menggunakan seperti ini. Ya.
apalagi menggunakan sound. Waduh, luar biasa itu. Jadi saya kira itu yang mungkin bisa kita sama-sama perhatikan. Insya Allah kita bisa mengerti ya tentang bagaimana sesungguhnya membuat slide. Kalau Anda susah, silahkan untuk di replay ulang video ini dan Anda bisa capture gambar-gambarnya. Insya Allah akan berguna bagi profesional siapapun Anda, dan insya Allah kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan untuk disampaikan di kolom komentar. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.